好，那我先继续解释，就是而且 lagi pula 打雷后 setelah munculnya guntur 会下雨 pasti ada turun hujan. 所以 jadi penulisan huruf lei yang dulunya seperti ini ditulis menjadi seperti ini, ditambahkan yu lagi di atasnya. 最后简化成了雷, kemudian akhirnya disederhanakan menjadi seperti ini. Maksudnya disederhanakan apa? Nah, zaman dahulu kan orang menggambar dramnya banyak ya, 1, 2, 3, 4, untuk menunjukkan banyak sekali dram yang dipukul secara bersamaan. Tapi setelah seiring dengan perkembangan zaman, daripada menulis 4 kali ngapain? Ditulis aja 1 kali seperti ini. Bisa ya? 这样大家明白吼。好，所以大家这个第8课 pelajaran ke-8 ini teman-teman semuanya belajar huruf yang berhubungan dengan yu. Ya, kalau teman-teman perhatikan di slide yang sebelumnya, awalnya kita hanya belajar yu yang artinya hujan, betul. Tapi kemudian disambung dengan yun menjadi awan, tian jadi kilat atau petir, aho lei ya, guntur. Semuanya mengandung unsur huruf yu karena semuanya berhubungan dengan hujan. 好的，那我们继续看。Yuk kita lanjutkan dengan belajar menulis lei ya. Kalau teman-teman sudah bisa menulis tian ya, yang tadi huruf sebelum ini, jadi teman-teman sudah bisa menulis lei ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13 urutan goresan. Nah, teman-teman boleh catat sendiri, saya tidak akan menjelaskan lagi. Karena saya anggap teman-teman sudah bisa ya. Kalau sudah, kita akan melanjutkan dengan lei de changyong ci. Ya, kata-kata yang sering menggunakan lei. 这边有2个 ya, ada 2 contoh yang dicatat di sini. Nah, seperti apa urutan goresannya? Heng, tian, heng, gou, su, tian, 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 su, heng, zhe, gou. 对，这个是横着钩吼。Perhatikan ya, ini adalah heng zhe gou. Heng zhe gou. Kemudian heng su heng. 很好 ，OK. Bisa ya. OK， 我们继续看雷的常用词，这边有2个，有打雷跟雷声ya. 打雷tadi saya sudah menjelaskan bahwa lei sendiri sebenarnya artinya guntur sebagai kata benda. Tapi ta lei adalah ta sendiri artinya banyak. Dia bisa punya arti memukul, dia bisa punya arti banyak sekali. Tapi di sini maksudnya adalah
sebagai menunjukkan kata kerja dari lei, yaitu munculnya guntur tersebut. Jadi tale maksudnya adalah munculnya guntur. 那大家注意看一下它的例子呀。打雷之前会先看到闪电呀。再注意看一下，打雷之前会先看到闪电ya. 之前 maksudnya adalah sebelum, before, sebelum munculnya guntur, 会先看到闪电 akan terlebih dahulu kelihatan apa? Kilat. Ya ini yang saya jelaskan tadi ya. Berarti benar ya. Yang muncul terlebih dahulu adalah kilat diikuti dengan suara guntur. 好，那第二个例子就是雷声。Kalau tadi tale itu maksudnya munculnya guntur, 雷声的意思就是雷的声音，声音 itu artinya suara. Jadi 雷声 artinya suara guntur. 呀，这边有例子，大家可以注意看。听到雷声就知道要下雨了呀。再来一次，听到雷声就知道要下雨了。Maksudnya apa? Mendengar bunyi guntur, langsung tahu bahwa akan turun hujan. 对，因为雷声是一种声音ya. 雷声 adalah semacam bunyi. Jadi kata kerjanya dia di sini menggunakan ting. 对不对？这边闪电 kata kerjanya di sini dia menggunakan kan. Karena cahaya dilihat, kalau suara didengar. 对不对？ Make sense ya? Paham ya? 到这边有没有问题呢？没有，好 ，OK， 那我继续看。那所以第8课的4个字我们已经学完了ya. Sudah kita pelajari semua 4 huruf yang ada di dalam pelajaran 8. 那所以呢，下一个我们要干什么的ya? Selanjutnya kita mau ngapain dong? Nah, ada latihan ya. Perhatikan, latihan-latihan ini ada 1, 2, 3, 4. Keempat latihan ini saya jadikan PR ya. Nanti akan saya gabungkan dengan PPT yang saya buat di sini. Ini adalah PPT pelajaran 8. Ya, di sini sudah tercantum juga 4 latihannya. Teman-teman boleh menggunakan slide ini untuk mengerjakan PR ya. Saya akan share PPT-nya di Facebook. Wow. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. 所以现在我解释的时候，大家先不用告诉我答案ya. Jadi ketika saya menjelaskan, teman-teman kalau sudah tahu jawabannya ya tidak usah disebutkan di forum ini ya. Tapi gunakan itu nanti untuk mengerjakan PR ya. Saya sambil menjelaskan supaya teman-teman mengerti bagaimana cara mengerjakan PR-nya ya. 好，那
我们先看第一个 ya, kita lihat yang pertama. 连一连 maksudnya apa? 连 itu artinya menyambungkan, ya, menyambungkan. Ada 4 cerita di sini. Ada 4 pengertian atau definisi di sini. Dan di tengahnya ini adalah yang sudah kita pelajari, 4 huruf yang sudah kita pelajari di pelajaran 8 ya. A, B, C, D, 对不对？ A 是什么？电，对不对？ B 是雷 ，C 是云 ，D 是雨， ya. Nah, 4 cerita ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, perhatikan. 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah latar belakang dibalik munculnya atau terbentuknya huruf ini, keempat huruf ini. 那现在我先念一次给你们听，然后我再解释它的意思。大家要写都可以，kalau mau dicatat boleh ya. 好，那我先解释第一，我先念一次，saya akan bacakan dulu 1 kali. 从天空降下来的水，呀，从天空降下来的水 maksudnya adalah apa? 降下来 itu artinya 降 itu artinya turun. 降下来 turun ke bawah. Dari 从 itu dari langit. 天空 langit 的水 maksudnya apa? Air yang 从天空降下来 air yang turun dari langit. 好，明白了吼。好，第二， yang kedua ya. 天空中像白色的棉花，或是黑色的花朵。好，我解释给你们听哈。天空中像白色的棉花，ya, di langit bagaikan, 像 bagaikan 白色的棉花，棉花 itu kapas yang berwarna putih. Di langit bagaikan kapas yang berwarna putih. 或是 atau 黑色的花朵 maksudnya atau seperti bunga berwarna hitam. Oke. 好，第三，天空中的一道道白色光，啊，天空中的一道道白色光 di langit ada光 itu maksudnya cahaya, sebuah cahaya putih. Jadi nomor 3 ini maksudnya apa? Sebuah cahaya putih di langit. Kuang sendiri artinya cahaya. Oke, 那第4，下雨时，天上在白光之后出现的巨大声音。呀，下雨时，它的意思就是下雨的时候 saat hujan 天上在白光之后 itu artinya setelah munculnya cahaya putih, muncullah 巨大的声音，巨大 itu maksudnya besar, sangat besar. De 声音 apa tadi 声音 suara. Jadi maksudnya nomor 4 ini adalah suara yang sangat besar yang muncul ketika hujan. Dan munculnya itu setelah
百光